Kakak, Om, Tante, Opa, Oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai di Talk with Pastor, ada dosa Alkitab kita ambil waktu sejenak untuk memuji, menyembah Tuhan dari hati ya saudara. Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom saudara. Jadi kepencet tadi ya. Tapi kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan sebelum kita tadarusan Alkitab kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Kita satu hati saudara ya. Bersama saya kita satu hati. Bapak, terima kasih buat malam hari ini kami sudah kembali ada di tadarusan Alkitab kami, yakni membahas hari ini, malam ini, Wahyu pasal 8. Bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami semua rindu banget diberkati Tuhan. Kami percaya semua kami sebelum tidur akan mengalami Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Jadi siapkan Alkitab kita saudara. Jadi Wahyu pasal yang ke-8 di Jumat malam ya. Kita akan ngebahas Wahyu pasal ke-8. Tepatnya materai Allah yang ke-7 gitu ya. Ada 7 materai, ada kitab ya yang diberikan, yang diterima Yesus dari tahta ya. Kemudian kitab itu bagian dalam dan bagian luarnya ada tulisan, tapi tersegel dengan 7 materai ya. Materai pertama sudah dibuka, 2, 3, 4, 5, 6, dan materai ke-7 malam hari ini kita akan bahas apa yang terjadi di materai ke-7, dan seperti apa materai ke-7 kita akan coba bahas. Kalau saudara baru mengikuti program ini, belum mengikuti materai pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, silakan ya dilihat tadarusan Alkitab kita di malam-malam sebelumnya. Dan kalau saudara juga mau diperlengkapi lebih lagi, saya sudah pernah khotbahkan ini di dalam khotbah minggu ya. Pertinggalnya ada di kolom deskripsi, saya taruh ya tentang 7 materai. Karena cara saya dalam membagikan materi bentuk khotbah dengan
tadarusan Alkitab agak berbeda. Kalau khotbah saya bisa menghubungkan dengan ayat-ayat lainnya, tapi kalau di tadarusan Alkitab saya hanya fokus di dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara ya. Jadi mungkin nanti dengan mengikuti baik yang khotbah maupun yang tadarusan Alkitab ini, pemahaman saudara lebih dapat lah gitu ya. Jadi silakan ya. Kalau ada waktu silakan saya taruh di kolom deskripsi ya. Linknya di channel YouTube The Warriors tentang 7 materai dalam khotbah Minggu Raya. Dan kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita Wahyu pasal 8 pada malam hari ini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, kita akan coba baca saudara ya. Pasal 8 ya, ayat yang pertama, ya perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Materai Allah yang ke-7 ya saudara ya. Sama-sama kita baca ayat pertama. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7 ya. Seperti saya bilang materai 1 2 3 4 5 6 sudah kita bahas di malam-malam sebelumnya. Maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ada masa menarik ini, setengah jam ya. Apakah setengah jamnya itu setengah jam ya 30 menitnya kita? Saya sih nggak terlalu arahnya ke sana, saudara ya. Karena kalau ngomongin setengah jam lamanya, mestinya setengah jam itu 30 menit ya. Karena di surga tuh kan nggak ada waktu. Ya. Nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada matahari, nggak ada bulan, saudara ya. Terang senantiasa karena anak domba yang menjadi penerangnya. Ayatnya nanti di pasal-pasal terakhir kitab Wahyu kita bisa ketemu soal itu. Yang saya mau katakan tentu di zamannya Yohanes ketika mendapatkan kitab Wahyu ini, dia melihat kurang lebih setengah jam ya, di waktunya dia di Pulau Patmos ketika dapat penglihatan itu sunyi senyap sorga. Ya. Tapi apakah benar-benar setengah jam? Ya, kita ya hanya bisa menduga-duga saja, tidak ada kepastian ya, apakah ini waktu dunia atau waktu surga. Sebab kalau bicara surga, di surga jelas nggak ada waktu. Jadi setengah jamnya itu ya kita cuma bisa menerka-nerka atau menafsirkan meskipun sedikit agak ragu ya. Saya tadi bilang setengah jamnya tentu setengah jamnya Yohanes ya di dunia. Terus tapi dia sedang ada di surga kan? Dia sedang melihat anak domba membuka materai yang ke-7 ya, di surga posisinya. Nah, kok di surga ada setengah jam gitu ya. Jadi, berarti apakah ada waktu di surga? Ya, di surga kan bukan, meskipun dibilang ada waktu, iya, tapi waktunya bukan waktu seperti kita, ya, 1 kali 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan seterusnya. Bukan seperti itu, ya, saudara ya. Karena tadi, ya, tidak ada siang dan malam, tidak ada matahari dan bulan, ya, tidak ada benda penerang dan benda yang, kegelapan di surga. Senantiasa terang. Ya, jadi tentu 30 menit ini atau setengah jam ini tidak usah kita tekankan. Intinya, kerikmanya, inti dari ayat yang pertama di Wahyu pasal 8 itu ada masa nanti ketika materai Allah ke-7 dibukakan, sunyi senyap. Ya, sunyi senyap itu kan berarti ada keheningan yang dalam sekali. Ada mungkin juga tanda kutip ya, ada sesuatu yang ya kalau Bapak Ibu berada di tempat yang sepi sama sekali nggak kedengeran apa-apa kan kita kayaknya akan mengalami perasaan yang seperti apa gitu ya, yang bagaimana gitu. Pasti kan begitu saudara ya. Jadi ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Sunyi senyap berarti habis itu atau sebelumnya itu pasti ada keributan-keributan tanda kutip. Dan kita sudah membaca mengikuti tadarusan kita yang semalam bahwa di materai yang ke-6 ada banyak fase ya yang kita bisa gali ya, ada situasi yang cukup riuh di bumi dan di surga ya, dengan 4 malaikat yang ingin menghancurkan dunia ini. Ada materai-materai yang diberikan kepada 144 orang Yahudi ya. Ada juga mungkin kalau kita tafsirkan dari yang tersirat ya, bukan tersurat ya, ada rapture di situ, ada sesuatu yang riuh ya, ada yang rame gitu sebelum momen Wahyu pasal 8 ini. Dan
setelahnya pasti akan lebih riuh lagi. Jadi ada jeda, di mana di jeda itu surga sunyi senyap. Ya. Lalu ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Ya. Ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi ada 7 malaikat. Apakah hanya 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah? Tentu tidak. Kalau kita membaca atau mengikuti tadarusan yang sebelumnya, ketika ada banyak orang ya yang ada di surga, itu juga ada seluruh malaikat Tuhan berdiri di hadapan tahta Tuhan. Ya, 7 disebutkan di sini karena spesifik ditujukan pada 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala, 7 trompet, ya, 7 nafiri, saudara ya. Lanjut. Berarti satu malaikat megang satu trompet, megang satu sangkakala, ya. Megang satu shofar, megang satu nafiri. Itu namanya beda-beda, tapi apa namanya ya bentuknya sama gitu, saudara ya. Lanjut ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas, ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Jadi selain 7 malaikat dengan 7 sangkakala, masing-masing malaikat megang satu sangkakala, ada malaikat lain, berarti malaikat ke-8 ini, ya. Yang dimana dia pergi berdiri dekat mesbah dan dengan sebuah pedupaan emas, ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Kemenyan itu wangi-wangian, berarti ya itu sudah saya tafsirkan, sudah saya bagikan di tadarusan sebelumnya juga. Kemenyan itu lambang harumnya Tuhan, ya. Kalau kita di zaman perjanjian lama datang ke Tuhan tuh harus dengan wangi-wangian, makanya di kemah suci selalu ada kemenyan, ada wangi-wangian, ya. Kemudian juga kalau orang awam mau menghadap Tuhan itu harus korban binatang, ya, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa dia, dan lemaknya dibakar di mesbah, ya, karena lemak itu kalau dibakar wangi, dan yang wangi itu menyenangkan Tuhan, ya. Jadi di surga juga ada malaikat yang memang dilihat Yohanes memakai hal-hal tadi, ya, kemenyan untuk dipersembahkan. Dan menariknya di sini wangi-wangian dari kemenyan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan itu menjadi diterima Tuhan dan menyenangkan Tuhan karena ditambah atau ada plusnya bersama-sama dengan doa semua orang-orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Itu yang sudah kita bahas juga. Makanya sayang kalau saudara baru ikuti sekarang, tidak ikuti tadarusan kitab Wahyu dari pasal pertama sebelumnya. Ya, bahkan kalau bagi saya ya, kalau Bapak Ibu memang mau bertumbuh, mau belajar, mau ambil waktu sungguh untuk dalami tentang Alkitab bersama tadarusan kami, coba lihat juga Yohanes, Injil Yohanes, karena ini saling melengkapi, saudara. Karena yang menulis sama, yakni Rasul Yohanes, ya. Dan apa namanya, doa orang-orang kudus itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya, saya sudah jelaskan doa ini bukan seperti dalam benak kita doa tidur, doa makan, Tuhan berkati aku, Tuhan jagai aku, tapi doa lebih kepada relationship, ya, atau hubungan yang mesra, hubungan yang intim, komunikasi yang harmonis dengan Tuhan. Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa dia selalu menyendiri, ya, setiap malam dia naik ke bukit untuk berdoa. Pertanyaan saya, berdoa itu apakah dia minta-minta? Kalau kita belajar apa namanya cara Yesus berdoa yang dicatat Alkitab, tentu lebih banyak kepada dia berdiam diri dan bicara kepada Tuhan tentang apa yang sedang terjadi dan digumuli dia hari-hari itu. Jadi berdoa itu menyenangkan Tuhan. Ya, orang bawa kemenyan mahal sekalipun dengan tendensi untuk menghormati Tuhan, tapi dia tidak berdoa, maka kurang lengkap, ya saudara. Sama, orang yang berdoa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi tidak membawa kemenyan, ya, dalam artian tuh hidupnya tidak wangi begitu, ya. Ya, kalau kita mau tafsirkan secara makna simbolik, ya saudara ya, hidupnya penuh dosa juga kurang pas. Jadi harus semuanya. Kemenyan itu kan bukan cuma wangi-wangian, tapi ya harus suci kudus. Perhatikan konteks perjanjian lama, di mana perjanjian lama itu adalah gambaran dari sorga. Tuhan kasih perintah Musa untuk bangun kemah suci kan menurut apa yang ada di surga. Imam-imam itu kalau datang untuk melayani harus kudus.
Kalau dia ada salah harus menyucikan dirinya kudus. Ya, nggak boleh dosa menghadap Tuhan. Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Maka itulah bagi saya makna terdalam dari kemenyan yang ada di dalam ruang suci, ruang kudus, di kemah suci maupun di bait Allah. Dalam hal ini kita baca di surga. Jadi menghadap Tuhan, menyenangkan Tuhan ya harus dengan hidup yang kudus dan disertai dengan komunikasi, ya, hubungan yang mesra intim dengan Tuhan. Yuk kita kerjain ya saudara ya. Kayaknya kalau saudara ikuti, saudara nggak kerjain tuh saudara juga gimana kan? Soal ini kan saya sudah berbuih-buih gitu ya ngomongin ya. Jadi jangan sampai gitu ya saudara itu dengerin saya ngomong tapi nggak dikerjain. Ya, jadi ya buat apa gitu ya? Kan lebih baik nggak usah dengerin saya, nggak usah nonton acara ini kalau memang tidak mau berubah sungguh. Saudara dengerin, ya. Saya bilang juga jangan diaminin cepet-cepet, digumuli dulu, dibawa dalam doa, tanya sama Tuhan. Kalau dari yang kau tanya dengan Tuhan tuh hatimu sejahtera dengan apa yang saya ajarkan, langsung kerjain. Ya, jadi hiduplah kudus, bertobatlah benar, jauhi dosa, dan punyalah hubungan atau komunikasi yang mesra intim dengan Tuhan. Gitu ya saudara ya. Lanjut. Ayat yang keempat ya. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah, ke hadapan Allah. Jadi kemenyan, asap kemenyan, wangi-wangian ya, dupa itu kan kalau dibakar ada asapnya. Kita orang Kristen ya nggak pernah ya di gereja bakar dupa atau kemenyan. Tapi kalau misalnya Kristen sepupu kita ya Katolik gitu ya, terus juga beberapa agama-agama lain ya itu dupa atau kemenyan itu masih menjadi sarana atau sesuatu yang menjadi bagian dari ritualnya ya. Ya nggak salah juga ya kalau orang Katolik masih menggunakan kemenyan karena itu alkitabiah gitu saudara ya. Cuma kalau kita memang orang Kristen kenapa nggak pakai kemenyan? Karena tadi kita lebih ya menafsirkan secara makna bukan secara harafiah. Ya kita lebih mau mendalami soal apa sih yang terdalam dari yang Tuhan sampaikan di Alkitab. Menjadi orang yang bertobat harus dibaptis. Ya, baptisnya penting, ritual baptisnya penting. Tapi kan yang lebih penting adalah dibalik atau setelah dibaptis itu kan. Sebab ngikutin ritual baptis, tapi kalau hidupnya nggak mau bertobat dengan benar ya apa yang dilakukannya itu kan bagi saya malah menzolimi Tuhan. Tapi bukan berarti kita kalau mau berubah nggak perlu dibaptis ya. Jangan diartikan seperti itu. Kita orang Kristen harus ke gereja hari Minggu. Ya, iya benar. Tapi buat apa ke gereja hari Minggu? Tapi kalau kita sambil main handphone misalnya, buka WhatsApp, jawab WhatsApp orang, terus buka internet, baca koran, ya. Buat apa kita ke gereja kalau pikiran kita kemana-mana? Kan gitu, saudara ya. Tapi bukan berarti kalau kita nggak pikirannya kemana-mana, kita nggak baca WhatsApp, kita nggak main handphone, itu cukup. Nggak, harus ke gereja. Jadi pengertiannya seperti itu. Ya, jadilah orang Kristen yang benar-benar bukan cuma mengerjakan ritual-ritual, ya. Ritual itu bagus dikerjakan. Memberikan persembahan dalam hari Minggu itu bagus, saudara. Tapi bukan berarti kalau memberikan persembahan terus selesai. Ya, kalau kau memberikan persembahan tapi dengan motivasi yang tersembunyi, ya itu nggak berkenan kepada Tuhan. Tapi bukan berarti tidak memberikan persembahan, it's okay. Nggak gitu, saudara. Nah ini yang kadang-kadang orang Kristen itu, maafkan saya ya, agak belum komprehensif gitu, ya, menjalankannya dengan konsisten, ya. Seolah-olah kalau sudah mengerjakan harafiah, saya udah mengembalikan persepuluhan, itu udah selesai. Entar dulu, kalau mengembalikan persepuluhan tapi juga bersungut-sungut, buat apa? Loh kalau gitu saya kalau nggak bersungut-sungut, saya nggak usah ngembalikan persepuluhan dong. Nah, itu juga nggak benar gitu, saudara. Jadi, nah untuk bisa mengerjakan dua hal itu dengan balance, dengan imbang, dengan sukacita, dengan dari hati, nah itu kan memang harus butuh pemahaman, iman,
ya, kedewasaan iman. Dan kedewasaan iman itu kan dari perenungan firman Tuhan siang dan malam. Itu makanya saya mengajak saudara loh, ya, dari hati saya jujur, kenapa bikin acara tadarusan ini? Ya karena pengen itu. Ya, bukan cuma sekedar ngobrol, bukan sekedar doain saudara. Ya, saya sebenarnya tergoda untuk bikin program yang dimana saya bisa berinteraktif sama saudara via live chat atau hanya pakai via Zoom, dimana saya bisa mendoakan saudara. Tergoda saudara. Cuma ya kalau sudah didoakan, ya banyaklah pendeta-pendeta lain yang melakukan hal itu di hari ini kan di channel YouTube-nya. Bikin KKR mendoakan orang sakit dan lain sebagainya, dan mereka punya karunia di situ ya. Jadi ya biarkanlah mereka dengan pelayanannya, dan saya karena panggilan saya ngajar ya saya lebih senang seperti ini ya. Jadi kepengen banget saudara yang mengikuti saya selama ini coba mengerjakan apa yang saya ajarkan gitu saudara ya. Saya ini kok sudah dalam pemahaman bahwa saya sadar sekali bahwa yang saya ajarkan tuh saya yakini sungguh. Saya nggak pernah ngajar sesuatu yang tidak saya yakini atau yang masih saya agak ragu, ya tidak firm banget, nggak pernah saudara. Saya kalau ngajarin berarti sudah saya lakukan itu, ya sudah saya hidupi itu, ya. Karena kalau belum ya kalau saya ajarkan sedangkan saya belum melakukan ya itu munafik. Ya. Apakah ada dulu? Iya. Waktu saya pertama kali jadi pengkhotbah, ya belum semua saya bisa kerjakan. Tapi hari-hari ini, saya rasa, ya mungkin ada kilaf ya, namanya manusia. Mungkin saya ada sesuatu yang tidak saya sengaja, saya langgar itu, ya namanya manusia. Saya penuh kelemahan. Tapi tidak ada yang dengan sengaja saya rencanakan gitu, saudara. Ya, jadi saya merasa apa yang Tuhan tuntut dari saya sebagai umatnya, sudah berusaha saya kerjakan ya dengan presisi ya, meskipun harus saya akui itu masih jauh dari sempurna, tapi paling tidak dari sisi saya berusaha mengerjakannya dengan sungguh ya, sambil tiap hari coba saya perbaiki sehingga akhirnya nanti ketika waktunya saya selesai, saya didapatinya sempurna mengerjakan semua perintahnya. Kerjakan saudara ya, sama-sama kita sama-sama dalam perlombaan yang sama, di arena yang sama ya, di dunia yang fana ini ya. Di sini kita hanya musafir, kita hanya pengembara saudara ya. Kita bukan di sini tanah perjanjian kita. Tanah perjanjian kita tuh Yerusalem baru ya, sesuatu yang nanti di mana kita hari ini sedang on the way ke sana. Maka arahkan hatimu ke tanah perjanjianmu. Arahkan langkahmu ke Yerusalem baru. Supaya kita semakin hari semakin dekat dengan tempat di mana kita imani kita akan ada di dalam kekekalannya nanti. Itu saudara ya. Lanjut. Ya, ayat yang ke-4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Lanjut ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi pedupaan itu, saudara, kan tentu pedupaan itu kayak ada kayak mangkok begitu, yang biasanya dibawa, di dalamnya itu ada wangi-wangian yang harum, ya. Kemudian Alkitab katakan tadi, ketika kemenyan itu dan doa orang-orang kudus naik ke hadapan Tuhan ya, ketika dibawa ke mezbahnya Tuhan, lalu malaikat itu sudah di mezbah itu ya mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api yang dari mezbah. Jadi pedupaan itu kan isinya kemenyan tadi, wangi-wangian yang harum untuk menyenangkan Tuhan, yang disertai dengan doa orang-orang kudus tadi loh. Tapi sampai di mezbah, malaikat ke-8 ini mengambil api dalam mezbah. Di mezbah pasti ada api, ada bara. Ya, ada ya kayak kita kalau misalnya agak susah memahaminya, kita bakar sate kan ada arang yang membaranya, saudara. Itu diambil dari mezbah ya, diisi ya, diambil pedupaan itu ya, diambil api, diisi dengan api dari mezbah, kemudian dilemparkan ke bumi. Apa yang dilemparkan ke bumi? Ya api yang dari mezbah yang diisi dalam pedupaan itu.
Jadi ada api dari surga. Dan ketika itu terjadi, Yohanes mendengar, melihat, ya, ada ledakan bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Berarti dampaknya di bumi. Ada bunyi guruh, halilintar, dan gempa bumi. Ya, mengerikan sih, ya. Mungkin situasinya hampir mirip ya kalau misalnya ada fenomena alam gunung berapi. Saya nggak pernah secara kasat mata merasakan itu. Tapi saya punya orang tua, mbah saya, eyang saya itu di Kediri, di kaki gunung Kelut, saudara. Di tahun sekitar 90-an, ya, 80-an menuju 90-an. Ya, saya masih ingat sekali, saya di hari yang kedua atau nggak sampai seminggu, saya harus ke sana dengan om saya. Karena eyang saya, kesusahan untuk membereskan rumah yang dalam hari-hari itu Gunung Kelut meletus. Itu udah lewat beberapa hari, tapi belum sampai seminggu. Ya, saya perjalanan via kereta, akhirnya kereta bisa tembus gitu ya. Itu sepanjang jalan dari kota kecamatannya, ya, itu namanya Wates, menuju ke desa tempat tinggal mbah saya dan dusunnya. Itu biasanya zaman itu masih ada delman atau becak, saudara. Tapi hari itu becak dan delman tidak beroperasi. Kenapa? Karena jalanan tertutup dengan abu yang tebalnya luar biasa. Sehingga becak nggak mungkin bisa di kayu, dan juga apalagi delman tuh kuda nggak bisa jalan dengan bagus, berat. Jadi niskaya saya habis dari turun naik mobil sampai di di kota kecamatan itu, dari stasiun Kediri kan naik angkot gitu ya. Angkotnya nggak bisa lanjut, saudara ya, karena debunya tebal sekali. Jadi saya harus dijemput sama orang ya. Mbah saya ngutus untuk bawain tas ya dengan sepeda. Jadi sepedanya tuh didorong, bukan digoes, karena nggak bisa ya, untuk agar tas itu bisa paling tidak terbantukan lah dengan dorong sepeda. Tas ditaruh di atas sepeda dan kami berjalan. Dan sepanjang perjalanan berat sekali karena sepatu akhirnya harus dicopot karena masuk debu ya. Jadi kita telanjang kaki, saudara ya. Dan sampai di sana mbah saya yang saya cerita soal momen Gunung Kelut itu meletus. Gelap pekat katanya. Kilat menyambar-nyambar, halilintar dan guruh. Guruhnya tuh bukan dari halilintar aja atau bukan dari kilat saja, seperti kalau kita mendung hujan gitu ada gemuruh geluduk ya, geluduk tuh bahasa opo, atau halilintar ya, kilat gitu ya. Tapi juga bunyi gemuruh dari perut bumi yang mau keluar dari Kelut itu, Gunung Kelut itu, dan itu mengerikan ya. Mbah saya hanya di rumah, nggak berani kemana-mana ya, mau kemana juga orang-orang ketakutan. Dan puji Tuhan mbah saya itu rumahnya sudah tembok, tetangga-tetangganya masih yang gedek. Jadi beberapa tetangga itu malah ngungsi di tempat rumah eyang kami karena lebih kokoh dan semua berlindung di bawah meja ya. Jadi ada meja makan gitu ya, ada meja, pokoknya berusaha berlindung supaya andai kata atap rubuh pun kita masih aman. Kalau di luar jelas nggak aman ya. Di luar tuh bahaya sekali, dan zaman itu belum ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu belum ada tuh ya, saudara ya. Jadi belum terorganisasi lah gitu ya. Tempat pengungsian belum juga ada, jadi hanya mandiri aja ya. Ya kemana gitu ya, ada yang ke gereja kan gedung ya, jadi udah tembok gitu. Tapi kalau di gereja semuanya kan penuh karena rakyatnya banyak. Ada yang di balai desa ya, ada yang di rumahnya lurah ya. Nah, rumah eyang saya kebetulan besar dan beberapa keluarga tetangga ada di situ ya, berteduh di situ, dan itu mengerikan luar biasa. Saya ngebayangin ya, saat itu saya SMP, ngebayanginnya sudah ngeri ya. Dan saya ngebaca ini ya,
mungkin lebih mengerikan dan pastinya lebih mengerikan. Kenapa? Karena ini dialami oleh seluruh dunia. Bukan hanya di satu spot, titik, lokasi di dunia, tapi di seluruh dunia. Seperti corona hari ini yang kita sedang hadapi dalam pandemi ini, bukan terjadi di satu negara, dua negara, satu benua semata. Seperti dulu ada sebuah virus yang kayak SARS gitu kan, juga tidak seluruh dunia. Ya. Ada beberapa juga virus yang di Afrika, hanya di Afrika saja. Ya. Tapi ini pandemi COVID-19 ini kan hampir menjangkiti seluruh dunia. Ya. Ini pun juga saya tadinya tidak mengerti. Baru kita kalau boleh jujur mengerti ya, di 2 tahun ini ada penyakit yang secara global dialami semuanya. Semuanya mengalami dampak. Dan kita belum memahami ya, ledakan bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi itu dialami seluruh dunia. Belum pernah, Pak. Saya bilang ketika tahun 90-an itu Gunung Kelut itu meletus dan saya beberapa hari kemudian ke sana untuk melihat eyang saya dan keluarga di Jakarta tuh santai-santai, ya. Itu dapat informasi, saudara, ya. Dari mana? Dari TV. Saat itu belum ada telepon, saudara, ya. Dari TV dapat kabar, ada bencana itu, ya. Makanya ketika kami menuju ke sana, ya, itu pas sampai di kecamatan itu kita kasih informasi via orang untuk ngutus gitu ya, orang rumah itu ya langsung kaget kenapa ke sini gitu ya. Dijemputlah kami dengan beberapa orang untuk bantu ngangkat-ngangkat. Jadi kami cukup lama di kota kecamatan itu, di pasar ya, yang buka untuk sekedar berteduh atau menunggu pertolongan, karena nggak mungkin saya masih kecil dulu dengan om saya berdua bawa tas meskipun hanya satu tentengan. Nggak mungkin kami yang lelah dalam perjalanan. Saat itu belum kereta seperti sekarang. Kalau dari Gambir menuju ke Kediri ada kereta bagus yang namanya Gajayana, saudara. Ya, itu kereta kelas bisnis semuanya gitu ya, AC. Zaman dulu belum ada. Saya lupa naik keretanya apa, tapi mungkin Matarmaja ya. Matarmaja itu dari Senen ya menuju, nggak tahu saat itu masih dari Gambir mungkin ya, tapi kelas ekonomi itu, saudara. Ya, saya lupa dari Senen atau dari Gambir menuju ke Malang ujungnya, tapi lewat Kediri dan Blitar. Dan kereta ekonomi zaman itu Bapak Ibu tahu dong ya, tempat duduknya nggak enak gitu ya, terus banyak orang yang di kiri kanan ngerokok, nggak bisa tidur lah gitu ya, dan ada orang duduk di bawah-bawah juga karena dapat informasi bencana di kampung, maka anak-anak dan orang-orang yang ada di perantauan mau kembali ke kampung untuk nolong entah keluarganya, nengok orang tuanya selamat apa tidak dan lain sebagainya. Jadi penuh itu ya. Bapak Ibu kalau sejaman sama saya pernah ngerasain naik kereta pasti denger tuh ya, masih inget tuh, saya masih inget, nggak mungkin lupa. Mas, Bu, pecel temenan tuh pecel beneran ya. Emang ada pecel bohongan gitu ya. Jadi ada orang jual pecel, ada jual nasi kuning, ada jual orang macam-macam, tuh orang kayak hilir mudik gitu, nggak pernah berhenti itu ya. Belum dari restorasi teh botol gitu ya. Dan aduh ya. Kadang-kadang kangen sama model kereta begitu sebenarnya. Ya, tapi ya bersyukur aja lah sekarang ya. Kereta kita meskipun bukan kelas yang VIP ya, semuanya sudah AC dan nggak ada seperti itu ya. Lebih manusiawi. Lebih manusiawi ya. Tapi pengalaman saya beberapa kali naik kereta di musim Lebaran dan juga Natalan ya, dengan hidup pikuk dan penuh seperti saya pernah loh Bapak Ibu naik kereta dari Jakarta sampai Kediri itu hanya duduk di kaleng kerupuk. Bapak Ibu tahu kaleng kerupuk Kak ya. Jadi saya masih ingat dulu saya bawa kaleng kerupuk atau di kereta itu ada kaleng kerupuk yang boleh didudukin sama yang punya. Saya lupa, tapi intinya saya dari Jakarta sampai dengan Kediri yang notabene kalau berangkat dari Jakarta tuh kereta ekonomi zaman dulu tuh siang-siang sekitar jam 3-an gitu sore ya, sampai di sana itu bisa jam 11 siang, hampir 24 jam
Saat itu ya saudara, sekarang mah cepet. Sekarang 8 jam apa 9 jam gitu ya naik naik kereta dan AC pula enak ya. Dan itu saya duduk hanya di kaleng kerupuk itu. Tentu tidak nyaman, tidur nggak bisa. Duduk pantatnya pegel, berdiri nggak bisa, mau gerak juga. Karena apa kiri kanan orang semuanya, ada orang tidur, orang duduk, saudara. Crowded banget. Dan saya punya pengalaman seumur hidup saya 2 apa 3 kali dalam kondisi seperti itu. Dan kalau saya dulu sih kesel, marah gitu sama orang tua. Kenapa sih pulang kampung begini? Mendingan gak usah pulang kampung lah. Bikin capek lah segala macam gitu ya. Makanya ketika saya akhirnya orang tua saya punya mobil, kita nggak pernah lagi tuh naik kereta tuh. Ya, meskipun mobilnya biasa, tapi bapak saya bawa mobil sendirian dari Jakarta, berhenti kadang-kadang di mana dua malam karena mobilnya mobil biasa gitu ya, untuk perjalanan jauh ya nggak bisa kuat, dan bapak saya tentu capek gitu ya. Jadi berhenti di, saya masih ingat tuh kalau nggak berhenti di Semarang, di Solo ya rumah bapak saya, terus baru lanjut lagi ke mana, ke Kediri ya. Jadi bermalam 1 malam, atau kadang-kadang kalau kita mau sekalian kulineran kita bermalam di mana gitu ya. Pulang juga begitu, dari Kediri nggak bisa langsung cus ke Jakarta. Kalau berhenti di Solo atau Semarang lagi masih terlalu sore. Jadi dari Kediri biasanya kita berhenti di Pemalang atau di Batang atau di apa tuh yang Batik, Pekalongan. Itu zaman itu kayaknya semua hotel di kota Pekalongan sudah pernah kita icip gitu ya, karena udah bertahun-tahun pulang pergi pasti nginepnya kalau udah di kampung menuju ke Jakarta ya, itu pasti nginepnya di Pekalongan. Nah, dulu marah-marah kalau naik kereta, tapi sekarang ini pengalaman berharga. Ya, anak-anak saya nggak pernah tahu zaman susah seperti itu. Nggak tahu Bapak Ibu usianya di bawah saya apa di atas saya ya. Kalau usia kita sama dan kita punya orang tua dan keluarga yang di kampung, dan kondisimu bukan orang kaya ya seperti kami dulu, orang biasa lah ya, bapak saya pegawai negeri tentara yang ya, apalagi tentaranya tentara lempeng gitu ya, nggak korup nggak apa gitu ya, ya kita hidupnya dibilang susah enggak, dibilang cukup juga ya cukup sih, cuman kadang-kadang juga susah juga gitu saudara ya. Kak saya mengalami lah apa namanya, makan yang seperti orang-orang ceritakan kalau hidup dalam penderitaan tuh saya mengalami juga ya. Prihatin ya, hidup prihatin saya mengalami juga. Dan sekarang itu menjadi cerita yang luar biasa, membekas. Ya, kadang-kadang kalau ingat-ingat itu bisa terharu juga. Jadi yang saya mau katakan saudara, bahwa penderitaan nanti ya akibat materai ketujuh dibuka itu seperti itu. Terjadi atas seluruh dunia. Ya. Saya nggak tahu apakah kita orang Kristen sudah diangkat seperti tafsiran saya di materai kedua atau materai keenam. I don't know. Saya nggak tahu pasti. Tapi saya yakin juga, saudara, meskipun pengangkatan sudah terjadi, ada beberapa orang Kristen yang Tuhan izinkan tetap ada di bumi ini. Untuk apa pasti? Ya untuk memberikan hikmat, pengajaran, paling tidak, saudara, kepada 144.000 orang Israel yang dimateraikan kemarin yang sudah kita bahas. Loh, mereka kan dimateraikan Roh Allah. Kemudian orang Kristen diangkat. Banyak orang Kristen yang hilang tiba-tiba dari bumi ini. Tentu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa orang Kristen bisa hilang? Kemana hilang? Nah, orang-orang Israel yang dimateraikan Tuhan tentu kan akhirnya punya dikasih hikmat gitu ya. Tapi kan mereka nggak tahu kebenaran dengan utuh. Nah, butuh orang-orang yang untuk menjelaskan itu kepada mereka. Dan saya percaya ada banyak hamba Tuhan yang Tuhan tinggalkan untuk jadi terang bagi orang Israel yang 144.000, sehingga akhirnya mereka terbukakan dengan jelas ya tentang siapa Yesus. Dan akhirnya benar-benar dengan orang Kristen dan 144.000 yang menjadi penginjil-penginjil akhir zaman dalam artian yang sesungguhnya. Di masa yang tinggal sedikit lagi, usia bumi akan sebentar lagi selesai, langit dan bumi akan lenyap. Di periode-periode akhir dari bumi inilah akan muncul penginjil-penginjil yang sebagian besar saya percaya akan dikerjakan oleh 144.000 orang Israel yang dimateraikan oleh malaikat Tuhan, sehingga nggak mengalami penderitaan akibat 4 malaikat yang merusakkan bumi. Tapi mereka bisa punya pemahaman iman Kristen yang benar dari orang percaya yang Tuhan izinkan ditinggal. Nah, Bapak Ibu siap ditinggal? Kalau saya pernah bilang sama istri saya, ya, gue sih siap aja lah. Ya. Saya udah mempersiapkan diri, jadi ditinggal itu berarti mungkin istri saya
diangkat, rapture, anak saya diangkat, saya sendirian. Ya, saya sudah mengkondisikan dalam artian menyiapkan lah kalau itu terjadi, gua harus gimana. Gitu. Berarti kalau terjadi, jangan ada penyesalan. Kok kenapa gua nggak diangkat? Saudara? Berarti kalau saudara diizinkan Tuhan tertinggal, itu berarti Tuhan punya tujuan, punya purpose, punya kerjaan buat kita. Kalau bagi saya, kerjaannya tadi, ya, membuat 144 orang Israel yang dimateraikan itu mengerti tentang kebenaran. Dan itu mulia sekali. Dan saya percaya semua yang tidak diangkat itu akan mengalami martir. Jadi mati dalam iman di zaman yang susah itu. Ya, bukan karena alam ya. Bukan mati karena batu yang dari surga, api dari surga, bukan karena bencana alam. Mati karena iman. Ya. Dan percayalah, mati martir karena imanmu, mempertahankan imanmu kepada Tuhan, itu luar biasa. Upahmu besar sekali. Dan saya sedang memupuk, saudara. Dibilang siap ya siap, tapi sebenarnya belum siap juga. Tapi saya berusaha memupuk. Ya. Dengan apa ya? Saya berusaha mematikan daging. Aduh saudara, hari-hari ini, maafkan saya ya. Ya, hidup kami cukup diberkati lah ya. Godaan untuk membeli A, B, C, D itu ada aja gitu ya. Tapi saya berusaha untuk matikan semua itu. Kalau nggak penting banget, ngapain gitu. Nah, hari-hari ini maafkan saya, bukannya gimana gitu. Tapi mau makan apa aja mungkin bisa gitu ya. Tapi saya berusaha untuk sebagai pemimpin keluarga yang berusaha mengajarkan kebenaran kepada keluarga kami juga untuk yang makan yang secukupnya aja, yang sewajarnya aja. Ya, nggak usah yang aneh-aneh ya. Nah itu saya sedang kondisikan diri saya seperti itu. So. Ya, pokoknya berusaha mematikan itu karena saya kepengen nanti kalau saya diizinkan Tuhan harus mengalami hidup di bumi ini ketika orang Kristen semuanya diangkat, saya pasti akan mengalami martir. Dan untuk bisa martir ya kalau nggak punya iman yang kuat ya nggak akan bisa, akan murtad. Dan saya nggak mau murtad. Ya. Maka ya tadi ini salah satu bagian dari saya ya. Untuk mematikan daging saya dengan konsisten jam 9 malam. Jam 9 malam tuh enaknya ngapain tuh? Di kamar yang udah dingin ber-AC ya, sambil main handphone ya, lihat berita. Hari ini saya lagi seneng karena Manchester United terakhir sebelum jendela transfer ditutup mendatangkan Ronaldo. Seneng banget karena itu satu-satu klub bola yang ada di hati saya sejak kecil ya. Sama kalau basket Chicago Bulls ya, meskipun sekarang juga nggak pernah juara lagi, tapi nggak tahu saudara, namanya kalau udah suka sama satu klub itu terus gitu ya, kan enakan begitu sambil buka handphone lihat MU apa, apalagi kemarin Ronaldo menang 2-1 Portugal lawan Irlandia dan 2 gol Portugal dia nyundul yang dia masukin sehingga dia sekarang ini menjadi pencetak gol internasional ya dari pemain bola negara ya yang paling subur, 111 gol, rekor dunia ya. Kayaknya nggak mungkin nggak susah lah orang bisa melewati hal itu ya. Ya mestinya kan begitu, tapi saya berusaha untuk konsisten ya. Meskipun ini rekaman kan berarti saya harus rekam ya. Me time saya hilang ya. Saya rekaman ini hari malam ya. Saya jam 9 kurang 20 ini masih rekaman nih ya. Jam 9 nanti harus selesai. Jadi beberapa menit lagi kita akan selesai. Saya masih rekaman ya. Jadi untuk besok gitu ya, untuk hari besok, tadarusan Alkitab besok. Nah ini kan me time. Saya kalau mau jujur belum makan malam gitu ya. Kalau mau jujur juga tadi mau beres-beresin tanaman saya agak terkendala karena saya harus cepat-cepat supaya bisa rekaman beberapa episode dari sore tadi. Nah ini kan berusaha untuk mematikan daging. Ya. Nah saya kepengen saudara juga begitu. Ya, karena kita panggilannya berbeda-beda, tentu kita yang harus kita tanggalkan dari kedagingan kita beda-beda. Ayo sama-sama saudara. Ya. Coba tanya sama Tuhan. Aku harus matikan daging seperti apa Roh Kudus? Kan dia di dalam hatimu, ajak ngobrol dia. Supaya kita juga akhirnya bisa ngelakuin hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Gitu saudara ya. Lanjut. Ayat yang keempat sangkakala pertama. Coba saya cek dulu. Ini waktunya kan sudah
sudah mepet ya. Wahyu ke-7 ya saudara ya. Ke-8. Ini berapa ayat? Oh, cuma 13 ayat. Oke. Saya rasa keburu, beberapa menit lagi kita selesai. Ya. Keempat sangkakala yang pertama, ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Akhirnya, ya, 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala bersiap untuk meniup. Lalu malaikat pertama yang meniup sangkakala, terjadilah hujan es, api, bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Malaikat pertama yang tiup sangkakala dampaknya dahsyat. Baru pertama aja udah dahsyat. Kenapa? Ada hujan es. Bukan cuma hujan es, hujan api bercampur darah. Jadi kalau hujan es mungkin fenomena ini kita pernah dengar lah ya, orang-orang di Indonesia beberapa kali kata udah hujan es gitu ya. Tapi ini fenomena hujan esnya bukan di ya, ada beberapa, setahu saya yang paling dekat dengan Serpong itu kemarin ada hujan es di Depok atau di mana gitu. Saya lupa sebenarnya. Apa di Bekasi ya. Tapi saya nggak pernah mengalami itu, di rumah saya nggak pernah mengalami hujan es air terus tapi besar-besar kayak batu kecil kerikil gitu, nggak pernah. Belum pernah melihat langsung. Tapi fenomena itu ada. Tapi kan hanya di skop tertentu, di wilayah tertentu. Serpong nggak pernah, rumah saya nggak pernah. Ya. Jadi ini terjadi atas dunia dan bukan cuma hujan es, hujan api. Hujan api tuh kayak gimana? Saya juga nggak tahu menjelaskan nih, saudara. Saya pernah baca Sodom dan Gomora dibinasakan oleh api yang turun dari atas, yang datang dari atas. Ya mungkin fenomenanya kayak meteor gitu ya. Atau kayak ya benda planet luar angkasa yang jatuh ke bumi menembus atmosfer. Ya. Tapi itu pun saudara, kan hanya di Sodom dan Gomora saja. Di tempatnya Abraham tidak terjadi apa-apa, saudara. Ya. Abraham meskipun bukan di Sodom dan Gomora, tapi kan nggak jauh wilayahnya. Ya, di Timur Tengah itu juga, ya, di seputaran daerah yang kurang lebih sama, saudara. Kalau kita lihat Sodom dan Gomora kan kurang lebih ada di seberang Laut Mati, ya. Israel di seberangnya lagi, ya kan wilayah yang nggak terlalu jauh lah, kayak Indonesia sama Thailand begitu ya saudara. Di Indonesia ngalamin meteor jatuh, masa di Thailand merasakan juga kan? Nggak mungkin. Sebesar apa meteornya? Tapi hari itu nanti ketika malaikat pertama meniupkan sangkakalanya, hujan api dan es terjadi atas dunia. Makanya bercampur darah. Semuanya dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, hanguslah sepertiga rumput-rumputan. Sepertiga dari bumi. Bumi itu penekanannya daratan ya, bukan laut. Sepertiga dari daratan di bumi habis. Pohon habis, rumput habis, ya. Semua yang ada di daratan sepertiga habis. Oh, saya nggak bisa ngebayangin. Nggak pernah bencana ini terjadi sebelumnya. Makanya ayat ini, nubuatan ini belum terjadi. Sepertiga daratan habis. Ya. Gunung Merapi ketika terakhir meletus, daerah-daerah di kakinya semuanya habis. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke sana ya, tur ke lava ke daerah itu yang ada Mbah Mirjan yang mati di atas Gunung Merapi, juru kuncinya. Kita diperlihatkan kan ada tulang belulang sapi, ada foto-fotonya. Tapi kan hanya di situ saja. Ya, yang habis. Di bawahnya enggak. Ya. Jadi ini dahsyat sepertiga bumi. Ya, lanjut. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut menjadi darah, dan matilah sepertiga dari makhluk yang bernyawa dalam laut, dan binasalah sepertiga yang dari semua kapal. Nah, saudara, yang berikutnya Alkitab katakan, malaikat yang kedua ketika niup sangkakala, ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala. Gunung besar yang menyala-nyala itu ya berarti kan ya mungkin ya benda luar angkasa, saudara. Yang jatuhnya kemana? Jatuhnya atau dilemparkannya ke dalam laut. Waduh, saya nggak ngerti deh. Pernah dengar lah ya, ada meteor jatuh gitu ya. Ada benda luar angkasa jatuh, sehingga bahkan belum lama saya baca tuh di mana gitu ya, ada orang nemuin itu. Ya, ada benda luar angkasa jatuh, kan jadi batunya mahal sekali. Jadi orang itu kaya raya gitu loh, karena menemukan batu yang jatuh dari luar angkasa yang jadi batu berharga. Ratusan miliar atau triliunan gitu. Orang itu jadi kaya raya. Ya. Dan tapi kan kecil.
Ini seperti gunung ya, gunung besar. Itu sebesar apa? Itu kalau itu benda luar angkasa yang jatuh, mungkin bisa kita asumsikan apakah ketika kita baca kemarin ya, fenomena alam langit, matahari, bulan, dan juga bintang-bintang, apakah ini planet Mars misalnya, planet terdekat dengan kita yang akhirnya lepas dari rotasi Bima Sakti dan terlempar ke bumi, nabrak bumi. Ya, atmosfer nggak bisa menahan semuanya sehingga ada tetap bongkahan besar batu yang menghajar bumi. Jatuhnya pas di laut, sehingga dampaknya seluruh lautan yang menyatu kan. Lautan kan meskipun itu ada di ujung benua manapun kan satu kan ya. Jadi nyambung gitu loh. Samudra Hindia, Samudra Pasifik kan meskipun ada Indonesia kan, tapi kan nyambung gitu loh ya. Sehingga terkontaminasi lah laut itu. Ya, sehingga dikatakan sepertiga laut jadi darah, sepertiga yang bernyawa di dalam laut mati, dan sepertiga dari kapal-kapal ya. Satu-satunya transportasi di laut kan kapal selam lah, kapal tanker lah, pokoknya kapal semuanya mati atau binasa. Sepertiga daratan habis, sepertiga lautan habis. Saya nggak tahu gimana kondisi kita kalau kita diizinkan ada di saat itu. Wah, itu chaos, mengerikan. Itu mengerikan. Bayangin apalagi Indonesia yang mayoritas adalah air. Ya. Saya percaya hari-hari itu menjadi situasi yang luar biasa. Karena kalau sepertiga laut kita mati, benda-benda makhluk hidup itu mati dan ngapung, itu menjadi bangke, saudara. Ikan-ikan besar semuanya mengapung di laut dan terdampar di pantai. Kalau cuma pantai Teluk Jakarta doang yang ada banyak binatang yang mati, ikan-ikan yang mati seperti belum lama terjadi, saudara ya. Ya cuma kita aja yang di Jakarta nggak ngerasain ya, hanya di pesisir pantai aja ngerasain bau bangkainya, bau busuknya. Tapi kalau terjadi atas sepertiga laut, itu semua yang punya pantai pasti akan mengalami kontaminasi atau bangkai-bangkai binatang laut yang terdampar. Belum lagi lautannya, belum lagi kapal-kapalnya yang jadi bangkai, kapal berhantu. Waduh, saudara. Saya nggak habis pikir dan nggak bisa ngebayangin. Tapi saudara, ya, oh yang dimateraikan Tuhan dan diizinkan Tuhan, andai kata di situ, kita nggak akan mati dengan kayak gini-gini. Nggak akan mati. Kita akan dijauhkan dari hal seperti ini. Kalaupun kita mati karena iman kita kepada Tuhan, bukan karena bencana yang merupakan penghakiman Tuhan. Karena Tuhan menghakimi, menghukum hanya orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dengan kita tidak akan mengalami itu. Tapi kita bisa mati di hari itu. Karena iman kita, karena orang lain yang dihakimi Tuhan itu tidak suka sama kita. Akhirnya membunuh kita. Dan kalau kita terus pegang sama Tuhan, pasti mati. Ya, maka siapkan diri. Lanjut, ayat yang ke 9 ya. Dan matilah sepertiga, oke, ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu adalah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi malaikat tiup sangkakala, daratan sepertiga habis. Malaikat kedua sepertiga laut habis, dan malaikat ketiga ketika tiup sangkakala sepertiga ya sungai-sungai dan mata air. Jadi air yang bukan air laut ya, bukan air asin ya, tapi air yang darat gitu ya. Air darat, air tawar. Air darat, air tawar itu semua yang hidup di air tawar, di sungai, di empang, di mata-mata air semuanya habis sepertiganya. Ya. Karena Alkitab katakan ada sebuah bintang besar. Ini bukannya gunung bara api yang kayak gunung, tapi bintang besar. Ya, ini berarti kurang lebih sama aja, saudara. Ya, benda luar angkasa yang menghancurkan bumi. Jadi mungkin ini peristiwanya ya nggak lama gitu. Habis itu api menghajar daratan, kemudian juga gunung api dari atas menghajar lautan, bintang besar yang menyala seperti obor menghajar mata air tawar.
sehingga semua sungai mati. Jadi belum selesai dengan bangkai-bangkai binatang laut yang terdampar di darat. Di daratnya sendiri banyak bangkai-bangkai dari hewan-hewan atau binatang-binatang yang hidup di laut yang membusuk. Chaos. Ya. Semua mata air menjadi pahit. Ya, tentu kita tidak bisa mengkonsumsinya. Akan kesulitan kita bisa hidup ketika air nggak ada. Kalau orang nggak bisa dapat makanan, mungkin bisa puasa. Selama ada air, dia bisa bertahan beberapa hari. Tapi kalau orang tidak punya air, hanya makan, nggak mungkin bisa hidup. Ya. Air lebih penting daripada makanan, kalau menurut saya. Ya, dalam hal puasa saja. Ya, puasa nggak makan itu gampang banget, tapi puasa nggak minum itu berat. Ya, kalau boleh jujur, makanya saya kalau puasa ya biasanya minum tetap, tapi nggak makan. Karena esensi puasa ya bukan cuma masalah kayak gitu-gitu, tapi bagi saya ketika saya puasa, saya fokus sama Tuhan. Maka saya mengajar jemaat juga gitu. Nggak penting yang berapa jamnya puasa nasi doang atau puasa makan, itu nggak penting. Yang penting ketika puasa kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Saya jujur lebih suka menikmati puasa hanya nggak makan saja, tapi masih bisa minum. Karena bagi saya terlalu berat kalau puasa nggak minum selama 24 jam misalnya. Karena kalau saya puasa biasanya bukan cuma 12 jam ya. Itu saya biasa kalau puasa tuh dari jam 6 makan malam terakhir gitu ya. Terus biasa jam 2 siang baru makan ya. Terus jam 2 sampai jam 6 itu saya boleh makan apa saja, boleh minum apa saja gitu ya. Terus jam 6 mulai lagi gitu ya. Nah, tapi tetap aja kalau nggak minum itu susah ya. Ya, saya mengagumi orang yang bisa puasa misalnya 20 jam tanpa makan, tanpa minum. Apalagi bisa berturut-turut, itu luar biasa kekuatan fisiknya. Saya kebetulan nggak kuat dan saya nggak disuruh Tuhan. Kalau saya disuruh Tuhan seperti Elia disuruh, seperti Musa disuruh puasa 40 hari 40 malam, seperti Tuhan Yesus dituntun Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam, tentu saya sanggup. Ya, tapi Elia juga ya berjalan habis makan roti. Terus dia bisa berjalan sampai ke Gunung Horeb ya, dari Yehuda, padang gurun Yehuda ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam perjalanannya tanpa makan. Dia bisa. Karena itu dalam kalendernya Tuhan, ya. Kalau saya disuruh Tuhan saya pasti sanggup. Saya masalahnya belum pernah disuruh Tuhan direct untuk berpuasa tidak makan tidak minum. Kalau saudara disuruh pasti saudara sanggup. Kalau nggak disuruh jangan ngada-ngada, mati konyol nanti kita. Gitu ya. Lanjut. Ayat yang ke-12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celaka mereka yang diam di atas bumi, dan karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi sangkakala Allah keempat bukan atas bumi tapi atas cakrawala. Ya, jadi sepertiga bintang-bintang terpukul, ya, matahari juga sepertiganya terpukul, bulan juga sepertiganya terpukul. Jadi siang hari itu nggak lagi terang karena sepertiga matahari kena dampak. Saya nggak tahu tuh gimana caranya matahari bisa kena dampak. Berarti kan ada sesuatu benda antariksa yang menabrak bukan cuma matahari, tapi planet-planet sekitar tata surya Bima Sakti kita, berdampak pada bumi. Ya. Bulan juga demikian. Sehingga malam juga menjadi gelapnya luar biasa karena bintang-bintang terpukul sepertiganya. Matahari juga terangnya terpukul. Jadi siang nggak terang, malam juga lebih gelap lagi. Dan Yohanes melihat ada burung nasar. Celaka, celaka, celaka. Ya. Kenapa? Karena masih ada 3 malaikat lagi yang tiup sangkakala yang belum terjadi. Baru 4 sangkakala ditiupkan. Bencana sudah terjadi. Dan sangkakala ada 7. Dan 7 sangkakala ini terjadi setelah materai ke-7 dibukakan. Jadi ada kesinambungan antara materai dengan sangkakala. Ketika materai ke-7 dibukakan, maka sangkakala Allah pertama mulai ditiupkan dan seterusnya. Jadi ini kalau ngomongin durasi waktu, nggak ada jeda waktu yang panjang, saudara. Antara sangkakala pertama dengan materai yang ke-7. Kurang lebih bersamaan. Jadi penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan, bencana demi bencana terus terjadi atas dunia ini. Hari ini saja,
akibat cuma satu masalah, yakni virus, dunia sudah nyaris angkat tangan. Baru dari satu virus doang. Belum, kita nggak dengar dalam durasi 2 tahun ini ada gempa bumi yang dahsyat, bencana alam yang dahsyat, tsunami yang dahsyat, gempa bumi yang dahsyat, gunung meletus yang dahsyat. Kita belum dengar nih. Ada, tapi tidak terlalu besar sekali dampaknya. Ada gempa bumi berapa skala Richter terjadi juga di Indonesia, tapi dampaknya kan nggak besar. Ini baru COVID-19 aja kita sudah chaos seperti ini. Ya, gimana kalau yang dinubuatkan kitab Wahyu ini terjadi? Saya nggak tahu, saudara. Mestinya kita mempersiapkan diri. Doa, ya, kalau perlu, ya, kita boleh minta sama Tuhan kalau bisa kita alami yang namanya pengangkatan atau rapture. Tapi kalau Tuhan izinkan kita ditinggal pun, doa. Minta kekuatan pertolongan dari Dia supaya kita benar-benar tidak sangkal iman kita kepadanya sampai akhirnya. Wahyu pasal yang ke-8 selesai. Sangkakala 1, 2, 3, 4 sudah dibahas. Dan dampaknya begitu mengerikannya atas dunia ini. Sekali lagi saya cuma mengingatkan, kalau kita diizinkan Tuhan ada di sana, kita dimateraikan. Kita tidak akan alami kematian akibat itu. Tapi penderitaan akan kita alami nggak? Oh ya, dampak itu kita kan juga mengalaminya. Nggak mungkin sepertiga daratan itu hancur, terus kita tetap santai makan bakmi, ya, main gaple, minum teh, liang teh gitu ya, terus sambil kongko-kongko makan pisang goreng. Nggak mungkin. Kita kan pasti ngalami dampaknya karena orang sekitar kita ngalami dampaknya. Tapi kita tidak akan menderita gara-gara itu. Kita menderita karena iman. Ya, makanya saudara, kuatkan iman hari-hari ini. Karena itu yang akan menjadi ujian terakhir kita. Ketika kita bisa pertahankan iman kita sampai akhir, maka benarlah kita seorang muridnya Yesus. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akhiri pertemuan Deep Talk with Pastor di Jumat malam ini. Semoga memberkati saudara. Kalau saudara ada pandangan yang berbeda, silahkan lo ya, diinformasikan di live chat atau di kolom komentar supaya saya juga bisa mempelajarinya. Siapa tahu pandangan saudara yang benar dan saya diberkati, ya, saling memberkati, gitu ya saudara ya. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami belajar lebih lagi. Ngeri, iya, tapi kami nggak boleh takut. Karena kalaupun kami diizinkan Tuhan di sana, yang kami imani, Tuhan akan terus pelihara dan bersama dengan kami. Kami dimateraikan oleh Tuhan. Terus kuatkan iman kami, ya Roh Kudus. Tolong kami bisa hidup, punya iman yang kuat. Hidup menyenangkan Tuhan. Matikan daging, jadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai malam minggu besok. Ya, Sabtu pun kita ada. Minggu pun kita ada. Ketemu minggu sampai minggu. Dari Sabtu ketemu sampai Sabtu. Sampai kapan? Kalau nggak saya mati, ya sampai selesai 66 kitab, saudara ya. Kita lihat aja mana yang lebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.